Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan presentasi tentang manajemen sumber daya manusia yang cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amaniya. Orang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya sendiri dan beramal untuk hari sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan secara berlebihan kepada Allah. Di sini menggambarkan bahwa ada perbedaan kualitas antara orang cerdas dengan orang yang lemah. Orang cerdas itu selalu mawas diri untuk menaikkan prestasi. Dan yang kedua, orang cerdas itu punya visi, ya. Punya visi untuk berprestasi pada hari-hari yang akan datang. Jadi yang dipikirkan oleh orang cerdas itu masa depan, bukan masa lalu. Maka orang cerdas itu ya cenderung berkemajuan dan mencerahkan. Sedangkan orang lemah itu hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak pernah berpikir kritis, ya, tapi punya mimpi, tapi mimpi yang tanpa aksi, ya, sehingga menjadi angan-angan belaka. Nah, mudah-mudahan kita sekalian itu termasuk orang-orang yang cerdas, yang berkemajuan dan mencerahkan. Orang cerdas itu orang yang mau mendengarkan, sedangkan orang lemah biasanya maunya didengarkan. Nah, tentang sumber daya manusia. Secara umum, manusia itu memiliki unsur yang menyatu, yakni unsur luar dan unsur dalam. Yang luar adalah jasmaninya dan bentuk lahiriahnya. Sedangkan yang dalam adalah perpaduan antara pandangan hidup dan tekad atau kehendaknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang terdapat dalam dirinya. Yang dimaksud keadaan suatu kaum adalah bentuk lahiriah dari kaum itu atau dari masyarakat. Sedangkan yang terdapat di dalam diri mereka adalah pandangan hidup dan kemauan atau tekadnya. Nah, pandangan hidup itu akan menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dan arah itulah yang menetapkan gerak langkah seseorang atau masyarakat. Nah, jadi faktor internal yang namanya visi hidup dan kemauan itu akan menentukan perubahan seseorang itu. Apakah dia itu berubah atau tidak, itu sangat bergantung kepada seberapa kekuatan pandangan hidup dan kemauannya itu. Jadi faktor internal, faktor yang dalam itu akan menentukan perubahan faktor luar.
Kemudian manajemen sumber daya manusia. Itu merupakan teknik atau prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan dan pendayagunaan personalia. Baik itu di lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, organisasi, atau instansi yang lainnya. Manajemen sumber daya manusia juga merupakan satu pendekatan strategis untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau juga bisa perusahaan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kinerja organisasi dengan cara memanfaatkan potensi dan kemauan para pegawai, kalau di sekolah ya guru, tendik gitu, secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manajemen yang menggabungkan antara teknologi dan data analytics untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi atau instansi. Nah, tujuannya adalah ada tujuan personal, yakni membantu SDM yang bersangkutan untuk mencapai tujuan pribadi atau tujuan individunya. Sedangkan tujuan fungsional itu untuk menjaga agar guru atau pegawai tidak terlambat. Kalau guru ya tidak terlambat di kelas dan bisa membuat persiapan secara baik. Sedangkan tujuan organisasional adalah yang terkait dengan tujuan keefektifan organisasi. Dan yang keempat, tujuan masyarakat itu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang timbul di masyarakat. Sehingga organisasi atau instansi itu diharapkan dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Jadi jika yang pertama personal, yang kedua fungsional, yang ketiga organisasional itu terlaksana dengan baik, maka tujuan yang keempat itu insya Allah akan mudah untuk terpenuhi. Sehingga keberadaan sebuah instansi itu tidak hanya untuk dirinya. Keberadaan seseorang juga tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk kepentingan masyarakat juga. Kemudian karakteristik dan cara mendapatkan SDM yang cerdas. Nah, karakteristik sumber daya manusia yang cerdas adalah mereka yang mampu menganalisis perasaan dirinya sendiri. Kemudian mampu mengelola perasaannya sehingga dapat memotivasi diri. Orang yang demikian juga mampu berempati kepada orang lain. Kemudian bersikap fleksibel dan mempunyai kesadaran diri yang tinggi. Memiliki visi hidup yang jelas. Nah, itulah antara lain karakteristik manusia yang cerdas. Jadi manusia cerdas itu kehidupannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi manusia cerdas itu akan berarti kalau dia menggunakan potensinya sehingga bermanfaat lebih bagi orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat lebih bagi orang lain. Sehebat apapun, kalau dia itu hanya hidup sendiri, orang itu hidupnya menjadi tidak berarti. Bahkan keberartian seseorang itu terletak pada kesanggupan dan kesungguhannya untuk berjuang untuk dalam rangka kemajuan umat dan juga masyarakat gitu. Sehingga Imam Syafi'i sampai mengatakan orang yang enggan berjuang takbirkan 4 kali saja.
Jadi orang yang enggan berjuang itu dianggap sudah mati. Artinya kehidupannya sama sekali tidak bermakna. Nah, sedangkan untuk mencari SDM yang cerdas, yang pertama perencanaan SDM. Jadi instansi itu melakukan perencanaan, menganalisa kebutuhan SDM-nya itu seperti apa, model apa yang dibutuhkan, atau manusia yang memiliki kompetensi seperti apa yang dibutuhkan. Nah, setelah jelas, baru kemudian melakukan rekrutmen. Kemudian kalau hasil rekrutmen sesuai dengan yang diharapkan, nah tentu saja cita-citanya rekrutmen SDM itu ya diperoleh SDM sesuai yang kita harapkan. Nah, lalu diadakan pembinaan dan pengembangan, lalu ada promosi dan mutasi. Nah, ini sesuai dengan perkembangan dan situasi organisasi. Lalu ada kompensasi, dan kalau pada saatnya juga ada pemberhentian, baik karena sudah habis masa kerjanya atau karena persoalan-persoalan tertentu. Kesimpulan, sumber daya manusia merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu lembaga. Tanpa SDM yang berkualitas, suatu lembaga tidak akan berkembang, bahkan bisa mengalami kemunduran. SDM yang cerdas merupakan sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan seluruh potensi intelektual, emosional, dan spiritual. Sehingga dapat dikatakan bahwa SDM yang cerdas itu pasti punya keunggulan secara ritual, keunggulan secara moral, dan keunggulan secara sosial. Unggul secara ritual itu dia tekun beribadah dengan benar, sedangkan unggul secara moral itu diukur dengan kemampuan menjaga lisan dan mengendalikan kemaluan. Sedangkan unggul secara sosial itu ditandai dengan sikap empati, peduli, dan berbagi. Nah, itu. Kalau 3 hal itu dimiliki, maka dia termasuk orang yang punya kecerdasan yang lengkap. Gitu. Hal ini menjadi sangat beralasan karena pada hakikatnya sumber daya manusia unggul itu akan memiliki beberapa kemampuan integratif di dalam pribadinya. Misalnya, pada saat seseorang terpuruk, dia akan mudah untuk bangkit. Dia menjadi kreatif dan luwes serta santun ketika berada di medan laga maupun sendiri. Di samping itu, juga pribadi ini merupakan sumber daya manusia yang religius. Jadi sudah religius, kemudian pandai memanfaatkan peluang. Kalau ada persoalan itu dianggap sebagai peluang, bukan sebagai kesulitan. Nah, itulah sumber daya manusia yang cerdas. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk bagian dari sumber daya manusia yang cerdas. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.